Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf Junardun, NIM 2112023 dengan Prodi TI Informatika Strata 1. Kali ini saya akan membahas tentang perkenalan dua jenis AI yang berbeda yang sering dipakai oleh user atau pengguna. Dalam AI ini saya sudah merangkum dalam sebuah Word, merangkumnya semua dari fitur-fiturnya dan pembahasannya. Dan sumber referensi yang saya ambil itu dari Google ini, yaitu dengan nama AI-nya, dua jenis nama AI-nya itu aplikasi pembelajaran mesin, aplikasi penulisan bahasa alami, machine learning application, dan natural language processing application. Oke, langsung saja saya membahasnya. Latar belakangnya, sejarah pembangunan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dimulai pada tahun 1950 ketika para ilmuwan dan ahli komputer mulai mengembangkan konsep dan teori tentang komputer yang dapat berpikir seperti manusia. Pada saat itu John McCarthy, Warren Clone, Shannon, dan Nathaniel Wells dianggap sebagai pelopor AI. Oke, saya langsung saja pembahasan dua jenis AI ini. Itu pertama aplikasi pembelajaran atau machine learning aplikasi. Aplikasi pembelajaran mesin atau learning aplikasi yang digunakan untuk melatih komputer agar dapat mempelajari pola-pola yang tersembunyi di dalam data. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi, memprediksi, atau mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diproses. Yang kedua, aplikasi pemeriksaan bahasa alami atau Natural Language Processing Aplikasi. Aplikasi pemeriksaan bahasa alami atau NLP digunakan untuk memahami bahasa manusia dan memberikan respon yang relevan dalam bahasa yang sama. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menerjemahkan proses teks dalam bahasa alami dan memahami maksud di balik pesan yang dikirim oleh manusia. Oke, dalam ini kita akan membahas tentang perbedaan utama antara aplikasi pembelajaran machine learning dan aplikasi pemeriksaan bahasa alami. Yaitu perbedaannya yang pertama, fokus. Aplikasi pembelajaran mesin fokus pada pembelajaran pola-pola dan dalam data. Sementara aplikasi penulisan bahasa alami fokus pada memahami bahasa manusia dan memberi respon yang relevan dalam bahasa yang sama. Yang kedua, input data. Aplikasi pembelajaran mesin membutuhkan data numerik dan struktural seperti gambar, suara, atau angka untuk dilatih. Sementara aplikasi penulisan bahasa alami membutuhkan data teks dan bahasa alami. Output. Aplikasi pembelajaran mesin dapat menghasilkan output numerik atau prediksi, sementara aplikasi penulisan bahasa alami menghasilkan output dalam bentuk teks atau bahasa alami. Yang berikut, kompleksitas. Aplikasi penulisan bahasa alami biasanya lebih kompleks daripada aplikasi pembelajaran mesin, karena bahasa manusia sangat rumit dan memiliki banyak nuansa yang berbeda. Yang terakhir, contoh aplikasi. Contoh aplikasi pembelajaran mesin adalah pengenalan wajah deteksi, penipuan, dan pengembangan rekomendasi produk, sedangkan contoh aplikasi mesin bahasa alami termasuk chatbot, asisten virtual, dan penerjemah bahasa otomatis. Oke, saya ini bahas tentang fitur-fitur dari machine learning atau aplikasi yang pertama. Yang pertama, itu saya baca singkat saja ya, cukup sampai di 5. Mampu belajar sendiri. Aplikasi ML dapat belajar sendiri, mandiri dari data yang diberikan tanpa perlu diprogram secara khusus. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pola-pola dalam data. Aplikasi ML dapat mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data yang mungkin tidak dapat ditemukan secara manual. Yang berikut, kemampuan prediksi. Aplikasi ML dapat memprediksi hasil berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang keempat, kemampuan adaptasi. Aplikasi ML dapat belajar dan beradaptasi dengan data baru yang diberikan dan meningkatkan akurasinya seiring waktu. Yang kelima, skalabilitas. Aplikasi ML dapat dengan mudah dituang tingkatkan untuk menangani volume data yang besar atau meningkatkan kinerja. Oke, yang berikut fitur-fitur natural language processing aplikasi. Yaitu pertama, kemampuan pemahaman bahasa alami. Aplikasi NLP dapat memahami bahasa manusia dan memproses data dalam bahasa alami. Yang berikut, kemampuan penerjemah bahasa. Aplikasi NLP dapat menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang ketiga, kemampuan analisis sentimen. Aplikasi NLP dapat menganalisis sentimen dalam teks seperti positif, negatif, atau netral. Yang keempat, kemampuan pemrosesan dan pengolahan teks. Aplikasi NLP dapat memproses dan mengolah teks dengan berbagai teknik seperti stemming, lemmatization, dan teknisation. Yang kelima, kemampuan klasifikasi teks.
Aplikasi NLP dapat mengklasifikasi teks dalam kategori tertentu seperti spam atau tidak spam. Oke, baik, kali ini saya akan masuk ke sumber referensinya yang saya ambil dari sini. Yang pertama saya bahas itu untuk machine learningnya. Nah, pentingnya machine learning itu yang pertama membantu proses penyelesaian masalah bisnis, dan yang kedua membantu memahami perilaku konsumen, tiga mewujudkan otomasi bisnis, empat mempermudah proses inteligensi bisnis, lima meningkatkan aktivitas proses HR. Dan untuk yang berikutnya natural language-nya itu mendeteksi spam yang pertama ya, yang kedua mesin penerjemah, yang ketiga virtual assistant atau chatbot, yang ketiga analisis sentimen media sosial, yang keempat teks summarization, itu manfaatnya untuk mempelajari NLP itu melakukan analisis skala besar, menghemat waktu dan biaya produksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, baik, mungkin untuk pengenalan perbedaan dan fitur-fitur dua AI aplikasi yang berbeda mungkin sampai di sini. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan video tentang dua AI jenis itu yang sudah ada di sumbernya. Oke, sekian, nanti terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan video untuk aplikasi of machine learning yang pertama itu. Cortana, and Siri. Now, Nah, we've di all used sini one of these at least at some dia point in our bisa lives. Now, these help mendeteksi improve our suara lives in a menggunakan great number of handphone ways. For dan example, you could tell membantu them to call Anda someone. mencari You apa could yang tell Anda them to play some inginkan. music. You could tell them to even first they record whatever you're saying, Seperti ini. send it over to a server which is usually in a cloud. Lalu yang berikutnya itu traffic prediction. Kita bisa mendeteksi perjalanan apa yang ingin kita berpergian gitu. Dia bisa mendeteksi perjalanan kita. Nah, seperti ini. Dia menggunakan Google Maps. Jadi kita mau pergi ke berpergian tinggal menggunakan map. Ini kita bisa tahu tujuan mana yang akan kita pergi. Lalu yang berikut stock market trading. Nah, di sini kita bisa melihat belanjaan kita dan bisa deteksi belanja apa yang ingin kita belanja. Oke, baik, untuk application of machine learning mungkin videonya sampai di sini. Berikutnya saya akan membahas yang language-nya. Oke, baik, di sini itu kita masuk di natural language processing. Yaitu dengan natural language processing ini kita bisa membuat sebuah robot atau yang disebut AI robot seperti manusia, dengan namanya itu Star Wars. Dan kita bisa memikirkan hal apa yang akan kita buat robot seperti manusia, layaknya seperti manusia, dan bisa berpikir seperti manusia dengan menggunakan aplikasi AI NLP seperti ini. Ini cara mereka membuatnya. Yang pertama itu kan segmentation. Oke, which of mental streaming itu yang persyaratnya seperti ini. Pertama itu streaming technation, lemmatization, segmentation, itu untuk NLP nya yang menggunakan bahasa robot yang bisa dipakai untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang sulit seperti ini. Oke, mungkin video ini sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahpahaman atau salah dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam video ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit, terima kasih.